Baik, Pak Susno, saya pikir kalau saya salah tolong koreksi. Ketika Polda tidak hadir pada jadwal sidang perdana, itu digunakan oleh polisi untuk melengkapi berkas jawaban dari gugatan kuasa hukum hari ini. Tapi nyatanya Polda juga meminta waktu perpanjangan hingga esok. Terus kemudian tadi juga Anda sudah menyebutkan saksi-saksi yang sebenarnya harus bisa dihadirkan pada sidang pada hari Rabu dengan mendatangkan saksi dan juga ahli, Polda lebih memilih ahli. Apakah juga ini sudah jelas bahwa tidak cukup siap Polda menghadapi pra-peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan? Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat buktinya. Nah, ini sama dengan sudah kalah sebelum tempur. Karena dari ahli itu tak ada seorang pun ahli yang berani mengatakan bahwa Peggy pelakunya. Paling misalnya ahli pidana, dia akan berkata apa pengertian bersama-sama, apa pengertian dengan kekerasan, apa pengertian malam hari, kan gitu saja. Tidak akan dia mengatakan, oh ya menurut keahlian saya di bidang pidana, pelakunya Peggy Setiawan ikut memukul di kepala. Itu ahli nujum yang begitu. Hmm. Nah, kalau ahli yang demikian ditampilkan, bukan didukung oleh alat-alat bukti yang lain, nah ini sama dengan bunuh diri. Saya tidak setuju. Saya ini bagian dari Polri loh, masih digaji oleh Polri. Jangan sampai adik-adik saya mengajukannya gitu, memalukan. Malu saya, jangan dikira saya sudah pensiun, Pak Ugro sudah pensiun, nggak ada rasa malu lagi. Malu besar. Jadi saya berbicara begini, ini bentuk kecintaan saya sama polisi. Kami nggak pernah ngajarkan seperti itu, kami nggak pernah beri contoh seperti itu. Marilah, masih ada alat bukti berupa CCTV yang belum dibuka atau sudah dibuka tapi isinya nggak sesuai harapan. Baik, Pak Nah, Susno. ada, yuk. Baik, saya tahan dulu. Saya mau ke Pak Ugroseno. Dua poin yang mengunggulkan kuasa hukum ketika Polda tidak bisa menghadirkan saksi, terus kemudian juga hal lain tadi di awal sudah kita bicarakan. Paling tidak apa yang masih menjadi harapan Polda untuk bersuara besok, paling tidak, Pak Ugroseno? Ya, sebetulnya kalau mau dihadirkan hanya ahli ini kan sebetulnya sudah bisa dibaca ahli pada saat pemeriksaan forensik atau visum tahun 2016. Kalau ahli yang baru sekarang dengan kasus Peggy setelah ditangkap dan ditahan, ini saya juga tidak tahu ahli apa yang akan dimajukan. Jadi sekali lagi, kalau ahli pidana sebetulnya di dunia tidak ada ahli pidana, ya kan? Yang ada di dunia itu adalah pakar pidana. Nah, kalau pakar pidana, polisi juga pakar pidana, Ya. jaksa juga pakar pidana di situ. Jadi sekali lagi kalau ada mendatangkan ahli pidana, sebenarnya ahli dengan saksi berbeda sesuai dengan alat bukti loh ya, pasal 184 keterangan saksi dan keterangan ahli itu berbeda jauh. Makanya saya bilang kalau mau didatangkan ahli ini, ahli kaitan alat bukti apa? Karena Pak Kapolri tahu melalui Pak Kapolri juga sampaikan, ini scientific crime investigation sudah sangat benar-benar sangat lemah. Jadi tidak ditemukan alat bukti yang signifikan. Contoh, ada indikasi misalnya Peggy yang melakukan, itu ada baju pasti berdarah. Kalau itu bisa disita, itu alat bukti yang sangat signifikan dan darahnya diperiksa bahwa itu darahnya yang nempel ada darahnya Eki atau mungkin darahnya Vina seperti itu. Ini contoh saja loh ya. Baik, baik. Melengkapi pernyataan Pak Ugroseno, Mas Reza, paling tidak ada sedikit harapan polisi untuk memperbaiki kegagalan yang Anda sebut tadi di awal. Terus terang, apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno barusan mengingatkan saya pada kasus Subang. Jadi saya ingin katakan tampaknya ada sejumlah hal yang mirip antara penanganan kasus Subang dan kasus Cirebon. Mulai dari perjalanan waktu yang sedemikian panjang sampai kemudian secara dramatis seolah-olah ada sebuah titik cerah dalam proses pengungkapan kasus. Dan yang kedua adalah sama-sama timpang terkait dengan kerja-kerja saintifik. Tidak dilakukan uji DNA menurut saya adalah kekeliruan yang amat sangat fatal dan tampaknya tidak akan bisa dikoreksi. Oleh karena itu, tadi saya katakan,
Kalau kita mengacu pada teori atau strategic model, model ini ingin menjelaskan bahwa otoritas penegakan hukum ternyata bekerja termasuk mengungkap kasus tidak semata-mata dalam rangka mencapai kepastian, kemanfaatan, apalagi keadilan. Tapi strategic model justru memberikan garis tegas bahwa tempo-tempo otoritas penegakan hukum menjadikan kasus yang mereka tangani untuk mendongkrak karir mereka. Nah, yang saya khawatirkan sekali lagi bahwa riuh rendahnya perhatian publik terhadap kasus Cirebon ternyata tidak begitu tepat dibaca oleh Polda Jabar. Alih-alih memberikan dukungan besar, justru masyarakat baik itu netizen ataupun citizen memberikan cara pandang yang amat sangat kritis terhadap kerja Polda Jabar. Ini yang saya khawatir, alih-alih berdampak positif terhadap karir para penyidik, seandainya kita terapkan strategi model, tapi boleh jadi pengungkapan kasus yang menurut saya sangat tidak rapi ini justru berpotensi berakibat kontraproduktif bagi perjalanan karir mereka sendiri. Baik, kita lihat apa yang dibawa oleh Polda Jabar pada sidang lanjutan besok. Tapi waktu kita terbatas, mohon izin Bapak-Bapak, kembali kami meminta waktunya hadir bersama kami di NTV Prime di studio untuk membahas lebih lengkap. Masih sampai dengan pekan depan hingga pengadilan memutuskan pra-peradilan kuasa hukum diterima atau ditolak.